Pengkhianatan Yudas Iskariot mungkin bagi umat Kristen tidak asing lagi mendengar nama murid Yesus yang terakhir ini. Yudas Iskariot merupakan murid terakhir dari Yesus. Ia adalah anak dari Simon Iskariot, yang dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Sepanjang sejarah gereja, Yudas Iskariot dikenal sebagai tokoh yang sangat kontroversial. Bagaimana tidak, sosok ini seringkali diperdebatkan oleh banyak orang hingga saat ini. Sebagian orang menganggap Yudas Iskariot sebagai pengkhianat, karena ia tega menjual Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Namun, sebagian lagi menganggap bahwa Yudas Iskariot juga dianggap sebagai seorang pahlawan, karena pengkhianatan yang dilakukannya telah membuat Yesus ditangkap dan disalibkan, sehingga dosa umat Kristen dapat ditebus oleh darahnya. Tidak heran jika muncul sebuah pertanyaan. Jika Yudas Iskariot tidak berkhianat, bagaimana cara Tuhan Yesus dapat disalibkan, guna untuk menebus dosa umat Kristen? Sebelum Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, ternyata ia telah memberikan tanda-tandanya kepada para muridnya, bahwa salah satu di antara 12 rasul, akan mengkhianati Yesus. Tentu saja, tanda yang diberikan oleh Yesus ini mengarah kepada Yudas Iskariot, di mana ia akan menjual Yesus kepada orang Yahudi. Yudas Iskariot menjual Yesus kepada para imam besar Yahudi, dengan harga sekitar 30 keping perak. Jika kita ubah ke dalam penghitungan dolar, maka 30 keping perak itu setara dengan 19 dolar Amerika, dan jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, maka 30 keping perak itu, kira-kira sekitar senilai 247.000 rupiah. Tentu saja hal itu sangat murah bagi Yudas Iskariot, untuk menjual Yesus begitu saja. Lalu, jika memang demikian, apakah sebenarnya motif Yudas Iskariot untuk menjual Yesus? Ataukah karena harta, atau justru ada motif yang lainnya? Beberapa sumber mengatakan, bahwa sebenarnya Yudas Iskariot ingin menjadikan Yesus sebagai sosok pemimpin revolusi bagi orang Yahudi, untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran bangsa Romawi. Pada saat itu, tokoh revolusi untuk memimpin pemberontakan sangat diharapkan oleh orang-orang Yahudi, sebab kekaisaran Romawi telah bertindak semena-mena. Yudas Iskariot tentunya memiliki harapan besar kepada Yesus, dan berharap bahwa ia mau memimpin pemberontakan itu kepada bangsa Romawi. Tapi sayangnya, apa yang diharapkan oleh Yudas Iskariot tidaklah sesuai dengan harapannya. Dijelaskan dalam Alkitab, bahwa Yesus menyuruh muridnya untuk taat kepada kaisar, salah satunya adalah dengan membayar pajak kepada bangsa Romawi. Tentu saja, Yesus tidak ingin menjadi pemimpin di dunia ini. Sebab, Yesus memilih untuk menjadi pemimpin di sorga. Melihat hal ini, akhirnya Yudas memilih untuk menjual Yesus kepada para imam besar Yahudi, dengan harapan ketika Yesus diadili, di hadapan Pilatus, akan terjadi revolusi di kota Yerusalem. Namun, hal itu tentunya tidak terkabulkan, karena Yesus sendiri memilih menyerahkan dirinya untuk disalibkan, sebab dengan penyaliban itu, maka ia dapat menebus dosa umat Kristen. Melihat Yesus yang memilih disalib, Yudas Iskariot akhirnya mengembalikan uang yang didapatnya dari hasil menjual Yesus kepada para imam besar Yahudi, dan ia memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena rencananya telah gagal dan ia mengalami konflik batin yang amat sangat mendalam. Namun, terlepas dari apakah cerita tersebut benar atau tidaknya, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada satupun cara yang dapat menghalangi penggenapan firman Allah. Lalu, sebenarnya mengapa Yudas Iskariot bersedia untuk mengkhianati Yesus? Berikut adalah beberapa alasan, mengapa Yudas Iskariot memilih untuk mengkhianati Yesus. 1. Pada saat itu, Yudas Iskariot dikuasai oleh kesombongan yang ada pada dirinya. 2. Yudas tidak pernah memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid yang lainnya. Tetapi Yudas Iskariot hanya memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, atau Guru. Ketika murid yang lainnya beberapa kali membuat pengakuan yang mutlak akan keyakinan dan kesetiaan mereka terhadap sebutan Tuhan kepada Yesus. Tetapi Yudas tidak pernah melakukannya.
Ia sepertinya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun terkait itu. 3. Hubungan Yudas dengan Yesus adalah hubungan yang paling jauh, tidak seperti murid-muridnya yang lain. Karena Yudas selalu diurutkan yang paling terakhir, yang kemungkinan besar menunjukkan kedangkalan hubungan pribadinya dengan Yesus. Percakapan antara Yesus dan Yudas pernah tercatat di Injil hanyalah ketika ia dimarahi oleh Yesus, karena ucapannya kepada Maria yang disebabkan oleh keserakahannya. 4. Yudas Iskariot memiliki sikap yang serakah, ia tidak hanya mengkhianati kepercayaan dari Yesus saja, tetapi juga sesama murid-murid yang lainnya. Karena Yudas sering mencuri, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Yudas kemungkinan besar ingin mengikuti Yesus hanya karena melihat banyaknya orang yang mengikutinya. 5. Yudas Iskariot menginginkan Yesus sebagai pemimpin politik, yang dapat memberikan revolusi besar bagi bangsa Yahudi. Bukan hanya itu saja, Yudas Iskariot juga mungkin mengikuti Yesus dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Yesus sebagai kekuatan politik baru yang akan memerintah. Tidak diragukan lagi, kalau ia berharap menjadi kelompok elit yang berkuasa setelah terjadinya revolusi. 6. Yudas Iskariot tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Ini dibuktikan dengan sikap Yudas yang memilih mengakhiri hidupnya, setelah mengkhianati Yesus. Yesus sudah berulang kali menegaskan, bahwa dia berencana untuk mati, bukannya memulai pemberontakan melawan kekaisaran Romawi. Jadi, Yudas mungkin mengira sama seperti asumsi orang Farisi, bahwa Yesus pasti bukanlah Mesias yang mereka nanti-nantikan, mengingat Yesus tidak berusaha meruntuhkan kekaisaran Romawi. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.